Assalamualaikum warga kebun semua. Nah, ini contoh untuk pisang Cavendish yang tumbuh subur seperti ini. Jadi kita bisa hitung ini sisirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halo warga kebun semua. Nah, di sini kita berada di perkebunan pisang Moon King. Nah, di problema untuk petani pisang yang berjalan itu banyak petani yang gagal panen untuk pisang Cavendish. Di situ petani itu bukan malas, sebenarnya bukan malas, bukan nggak niat, tapi untuk salah untuk budidayanya. Jadi penting untuk budidaya itu tahu teorinya dari awal sampai akhir kayak gitu. Misal untuk bibit juga, bibit itu sebenarnya ada ciri khusus. Jadi kalau untuk pisang Cavendish itu bibit yang siap tanam itu, jadi ada bercaknya dua seperti ini. Minimal itu dua helai bercak seperti ini. Itu menandakan apa? Ini menandakan bibit ini mampu beradaptasi di cuaca yang panas. Jadi sinar matahari langsung. Karena untuk pembibitan sendiri, hampir di semua pembibitan itu memakai namanya paranet. Jadi sinar itu nggak masuk secara langsung. Ketika dipindah ke lahan, itu terkena sinar matahari secara langsung. Makanya untuk menandakan bibit ini siap ditanam atau enggak, itu minimal ada dua helai yang bercak seperti ini untuk Cavendish. Nah, perlu diperhatikan juga ketika tanam pertama itu jangan dikasih pupuk yang terlalu berat. Kenapa kok tanam nggak boleh dikasih pupuk? Kan pandangan orang lain itu ketika tanam kasih pupuk banyak, harapannya akan cepat besar. Tetapi yang terjadi bukan seperti itu. Jadi pupuk ketika dikasihkan terlalu dini, itu bibit ini akan stres. Dia akan stres. Jadi nanti pertumbuhan akan terhambat. Harapannya untuk petani pisang adalah biar mencapai panen itu biar cepat, untuk bulannya cepat. Untuk standar untuk Cavendish kan 9 bulan. Tentunya untuk petani pengen itu panen di 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan. Nah, itu harus sesuai untuk tata cara tanamnya kayak gitu. Jadi pupuk yang kita kasih pertama itu adalah pupuk kandang aja yang sudah fermentasi. Kenapa fermentasi? Karena untuk pupuk yang fermentasi itu kan udah melewati sterilan untuk kandungannya. Yang membuat banyak penyakit adalah jamur patogen. Ketika pupuk kandang itu sudah difermentasi, itu bersih dari patogen kayak gitu. Jadi nanti nggak ada penyakit yang mengganggu pisang tersebut. Jadi untuk tanam kayak gitu, bukannya petani itu malas atau nggak niat, yang gagal itu karena salah untuk tata cara tanamnya. Jadi biarkan aja bibit itu tumbuh sendiri sampai nanti ditunggu 1 bulan. Jadi pupuk itu masuk di bulan pertama saja, biar nggak stres kayak gitu. Jadi pupuk nutrisi yang diserap untuk bulan pertama itu dari komposnya. Di kompos nanti udah supply sedikit-sedikit, karena akar pun untuk bibit ini masih sedikit. Jadi untuk penyerapan nutrisi juga sedikit kayak gitu. Jika dikasih terlalu banyak, nanti malah stres. Jadi jarak tanamnya otomatis akan mundur kayak gitu. Oke, terima kasih.